Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Farmakoterapi Sistem Endokrin dan Hormon, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 3, yaitu amenorea. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu Siti Sumaliyah, Risma Ismi Fauzi, Sabita, Qurratul Aini, dan Nurmalita. Dokter di suatu rumah sakit berdiskusi dengan apoteker untuk menentukan pengobatan pasien perempuan usia 41 tahun baru terdiagnosa mengalami amenorea. Pasien memiliki riwayat penyakit aritmia supraventrikular dan minum verapamil 80 mg 3 kali sehari 1 tahun belakangan ini. Kemudian, pasien terkadang mengeluarkan air susu walaupun tidak menyusui, dan apoteker menyampaikan kepada dokter bahwa amenorea yang dialami pasien berkaitan dengan efek samping obat. Amenorea adalah tidak adanya atau berhentinya menstruasi secara abnormal. Dalam kasus ini termasuk ke dalam amenorea sekunder, yaitu amenorea sekunder adalah tidak adanya menstruasi selama 3 siklus atau selama 6 bulan pada wanita yang sebelumnya menstruasi. Penyebab amenorea sekunder paling umum yaitu penekanan hipotalamus, anovulasi kronis, hiperprolaktinemia, kegagalan ovarium, dan gangguan uterus. Patofisiologi. Yang pertama, uterus outflow tract. Agar menstruasi terjadi, harus ada rahim, endometrium fungsional, dan vagina paten. Beberapa kelainan anatomi dapat menyebabkan amenor. Kondisi saluran genital seperti sindrom Asherman atau stenosis cervix lebih mungkin terjadi pada amenor sekunder. Yang kedua, ovarium. Fungsi ovarium yang normal sangat penting agar terjadinya menstruasi. Ovarium harus merespon hormon FSH dengan tepat dan hormon LH dengan mengeluarkan estrogen dan progesteron dalam urutan yang tepat untuk mempengaruhi pertumbuhan endometrium dan pelepasan. Kegagalan ovarium prematur terjadi jika tidak ada folikel yang tersisa di ovarium. Ini karena produksi estrogen tidak mencukupi untuk merangsang pertumbuhan endometrium tanpa adanya folikel. Wanita yang berusia kurang dari 30 tahun, amenor terjadi akibat kegagalan ovarium prematur, mungkin disebabkan oleh anomali genetik. Ovarium berperan dalam amenor melalui anovulasi. Ovulasi diperlukan untuk folikel menjadi corpus luteum. Tanpa ovulasi, urutan produksi estrogen yang tepat, produksi progesteron, dan penghentian estrogen atau progesteron tidak akan terjadi. Ini menyebabkan amenor. Anovulasi dapat terjadi sekunder untuk penyakit tiroid, kelebihan androgen, atau penyakit kronis. Baik, saya Qurratul Aini, NIM 1710032 akan melanjutkan tentang patofisiologi dari hiperprolaktinemia. C. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis anterior mengeluarkan FSH dan LH secara berurutan dalam menanggapi rangsangan hipotalamus dan kompleks mekanisme umpan balik ovarium. Sekresi normal FSH dan LH diubah oleh beberapa kondisi endokrinologis dan iatrogenik termasuk penyakit tiroid, hiperprolaktemia, dan dopaminergik. D. Hipotalamus mengeluarkan hormon pelepasan gonadotropin siklik atau GnRH yang dapat menyebabkan hipofisis memproduksi FSH dan LH. Mengganggu ekskresi siklik akan mengganggu hormonal kaskade yang dapat menghasilkan menstruasi normal. Anoreksia nervosa bulmina, olahraga intens, dan stres dapat menyebabkan hipotalamus amenore. Kemudian gejala hiperprolaktinemia, itu ada infertilitas atau tidak dapat hamil, kemudian ada vagina kering, penurunan hormon libido, penurunan berat badan atau penambahan berat badan yang signifikan, adanya jerawat, kemudian ada hirsutisme atau tumbuh rambut berlebih pada area wajah, dada, punggung yang disebabkan adanya kelebihan hormon androgen. Terdapat kerontokan rambut kepala yang disebut dengan akanthosis nigricans. Komplikasi pada penyakit hiperprolaktinemia itu dapat menyebabkan osteoporosis atau pengkeroposan pada tulang. Kemudian, untuk tujuan terapi dari penyakit hiperprolaktinemia itu ada 3 macam, yaitu 1. Mengembalikan menstruasi atau memicu kesuburan. Yang kedua, mencegah pengkeroposan tulang atau osteoporosis dan mempertahankan kerapatan tulang, serta yang ketiga, mengurangi rasa sakit saat berhubungan seksual.
Rekomendasi obat dari kelompok kami yang pertama untuk obat aritmia, kami menggunakan diltiazem tablet dengan dosis 30 mg 3 kali sehari dan dapat ditingkatkan sampai dengan 360 mg per hari dalam dosis terbagi. Untuk aturan pakainya diberikan bersama atau tanpa makanan. Untuk penggantian obat ini harus berdasarkan persetujuan dokter. Selanjutnya, untuk obat hiperlaktonemia, yakni bromokriptin tablet dengan dosis 2,5 mg selama 2-3 hari, diminum 2 kali sehari, dan dapat dilanjutkan sampai 14 hari. Untuk aturan pakainya diminum saat makan. Adapun obat penunjang, di sini menggunakan suplemen kalsium dan vitamin D. Selanjutnya adalah mekanisme aksi dari masing-masing obat. Yang pertama adalah bromokriptin. Bromokriptin sendiri merupakan alkaloid ergot semisintetik, di mana bromokriptin adalah agonis reseptor dopamin yang menghambat sekresi prolaktin dan menurunkan kadar hormon pertumbuhan dalam akromegali. Sedangkan untuk mekanisme dari suplemen kalsium dan vitamin D, mekanisme dari kalsium yakni mencegah dan mengatasi keseimbangan kalsium negatif. Sedangkan untuk vitamin D, dia akan membantu proses absorpsi kalsium dan fosfat di usus kecil, merangsang reabsorpsi fosfat di tubulus ginjal, serta merangsang sekresi kalsium ke dalam darah dari tulang. Mekanisme aksi dari diltiazem yaitu penghambatan saluran kalsium non-dihidropiridin, menghambat masuknya ion kalsium ekstraseluler, melintasi membran sel miokard dan sel otot polos pembuluh darah, mengakibatkan penghambatan kontraksi otot polos jantung dan pembuluh darah, dan dengan demikian melebarkan arteri koroner dan sistemik utama. Tidak berpengaruh pada konsentrasi kalsium serum. Efek penghambatan substansial pada sistem konduksi jantung yang bekerja terutama pada nodus AV dengan beberapa efek pada nodus sinus. Informasi obat yang harus disampaikan kepada pasien yaitu terjadinya interaksi antara obat diltiazem dan suplemen kalsium, sehingga untuk aturan pakainya harus diberi jeda selama 1 jam. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.